kita akan mempelajari materi yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan arti dan makna setiap sila Pancasila, yang kedua memberikan contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di rumah, sekolah, dan maupun masyarakat, dan yang ketiga itu menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Iya, Bu. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti kita membiasakan diri menaati aturan, saling menghargai teman, bergotong royong, dan lain-lain. Untuk yang kedua itu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Seperti di lingkungan sekitar kita itu biasa kita bermain sama teman-teman, kita harus saling menghargai, kita tidak boleh beradu atau apapun itu. Selanjutnya yaitu pengenalan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena kenapa? Kalau tidak ada Pancasila dalam negara kita, maka negara kita akan terpecah belah karena tidak adanya Pancasila dalam kehidupan. Karena Pancasila itu termasuk dalam aturan kita, aturan dalam negara kita. Yang kedua itu terdiri atas 5 sila yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nah, adapun 5 sila tersebut yaitu yang pertama ada sila pertama itu persatuan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah 5 sila Pancasila yang ada di negara kita. Yang ketiga yaitu Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Kalau tidak ada Pancasila, moral dan etika bangsa kita ini akan kacau. Karena tidak adanya Pancasila, karena Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dimana bunyi yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita menaati segala perintah Allah, karena kita ini termasuk agama Islam semua ya di sini ya. Adapun 5 sila Pancasila seperti yang kita ketahui, sila Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa ibu mau kalian satu persatu sebutkan. Mulai dari Vira, sebutkan sila Pancasila yang pertama, yang mana? Yang itu, Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Elsa, sila Pancasila yang kedua, yang mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Rizky, sila Pancasila ketiga. Indonesia. Kia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang kelima? Ismi. Oh, Ismi tidak ada ya. Silakan Elsa sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah 5 sila Pancasila yang ada di negara kita. Oke, sudah tahu semuanya? Sudah, Bu. Ibu mau kalian hafalkan 5 sila Pancasila ini ya? Atau ada yang sudah hafal? Aku. Oke, good untuk yang sudah hafal. Yeay. Nah, adapun contoh penerapan sila pertama. Sila pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul sekali. Adapun penerapannya yaitu berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Dengan judulnya itu ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap kita melakukan sesuatu atau beraktivitas sebelum dan sesudahnya kita harus berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan dan dimudahkan, dan juga kegiatan kita bermanfaat. Yang kedua itu menghormati teman yang berbeda agama. Nah, pasti di lingkungan kalian ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ya kan? Iya, Ada. Kan tempat ibadahnya kalian itu berbeda-beda. Nah, kita harus saling menghargai, kita tidak boleh mengejek teman kita. Yang ketiga itu tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kalau kalian yakin pada pendirian kalian, kalian tidak boleh memaksakan keyakinan kalian
karena belum tentu keyakinan kalian itu benar. Kalian harus belajar menerima pendapat dan keyakinan dari orang lain. Kalian diskusikan, lalu keyakinan yang paling benar itu kalian bisa ambil. Contoh penerapan sila yang kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yang pertama itu menolong teman yang kesulitan. Semisal ada teman kita yang terjatuh dari sepeda, kita harus menolongnya. Seperti kalau ada luka-luka, nah kita harus membantu mengobati luka teman kita seperti itu. Yang kedua itu bersikap sopan dan menghargai orang lain. Kalian harus menghargai orang lain, walaupun ada yang dari luar daerah, di daerah kalian harus menghargai teman tersebut. Yang ketiga itu tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalian itu tidak boleh bersirkel, tidak boleh bersirkel karena semua itu teman. Tidak ada yang tidak ada dibilang musuh. Oke, Ibu. Yang ketiga, contoh penerapan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu tersendiri. Contoh penerapannya yaitu cinta tanah air. Nah, banyak sekali sekarang itu anak-anak yang suka jadi idol K-pop atau penggemar Lisa Blackpink. Nah, kita harus cinta tanah air. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang kita masih sangat lebih baik dibandingkan dari negara-negara lain, seperti lagu-lagu dari Indonesia, tarian-tarian dari budaya Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Nah, kalau di sekolah itu kita harus menjaga kebersihan karena kita harus bersatu agar sekolah kita itu terhindar dari segala penyakit. Kalau sekolah kita tidak bersih, maka kemungkinan besar terjadi seumpama ada air yang tidak dibuang, maka di situ terjadi perkembangbiakannya nyamuk sehingga bisa menyebabkan kita DBD. Yang ketiga itu tidak bertengkar dan saling membantu teman. Seperti apa itu contohnya kira-kira? Tidak bertengkar dan saling membantu teman. Apa itu? Contohnya tidak bertengkar dan saling membantu teman. Ada yang tahu? Ibu. Tidak bertengkar dan saling membantu teman. Contohnya Bertengkar dan saling membantu teman. Kayak semisal Kalau membantu teman, contohnya bergotong royong. ya, termasuk juga bergotong royong. Seperti kalau saling membantu teman itu ketika ada temannya kesusahan, kita bantu. Iya, seperti itu. Anak-anak. Selanjutnya itu contoh penerapan sila keempat. Bunyinya yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saskia baca contoh penerapan yang pertama. Yang pertama yaitu mengikuti musyawarah kelas dengan tertib. Nah, ibu mau tanya, apa itu musyawarah kelas? Seperti apa? Seperti pemilihan ketua kelas. Nah, dengan tertib. Kita tidak boleh saling Mengejek. Iya, kalau pencalonan itu harus dengan suara yang adil. Yang kedua, menerima keputusan bersama. Nah, kita tidak boleh memutuskan secara sepihak karena kalau kita memutuskan secara sepihak, kita tidak menerima keputusan dari orang lain. Kita harus menerima keputusan bersama. Yang ketiga itu menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini paling banyak sering terjadi di lingkungan kita yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Betul, Ibu. Tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti apa yang kalian dapatkan di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak menghargai pendapat orang lain? Ada yang bisa? Selalu mau menang sendiri. Iya, betul sekali apa yang dibilang sama Saskia. Selalu mau menang sendiri. Selalu mau menampakkan dirinya seperti itu. Selalu
kita harus mendengarkan penjelasan dari teman kita dulu, baru kita lanjut. Tidak boleh memotong pembicaraan karena itu termasuk etika. Ya, Oke? Oh. Kalau Elsa tadi apa? Kalau saya hanya pendapatnya yang ingin didengar. Iya, Harus itu sangat tidak boleh. Saya lagi Ya, Fira apa? Kalau cerita kita ibu sibuk sama dirinya kayak Iya, dengan HP iya. tidak mendengarkan. Ada yang terjadi dalam kehidupannya itu semua. Ada ibu. Ada. Ya, tidak boleh. Kalian harus kalau ada temannya yang bercerita, kita harus mendengarkan. Kita tidak boleh sibuk sendiri. Iya. Karena perasaan kita tidak enak. Iya, Ibu. Kalau Iya, kita iya, dengar, iya, iya. sakit hati toh. Iya, iya, Ibu. Oke, lanjut. Contoh penerapan sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Yang pertama itu contohnya bersikap adil terhadap semua teman. Nah, di mana bersikap adil terhadap semua teman itu harus kita lakukan karena di lingkungan kita tidak boleh hidup kita otomatis dan pastinya tidak bisa hidup berindividu, tidak boleh jadi pilih-pilih. Pasti kita butuh teman. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka dari itu kita harus bersikap adil terhadap teman-teman kita. Tidak apa? Tidak egois. Iya, tidak egois. Iya. Egonya diturunkan kalau kita bersama-sama. Oke? Betul. Iya, Ibu. Ibu. Yang kedua itu membagi tugas kelompok secara merata. Nah, di mana kalau ada tugas yang diberikan sama ibu, kita tidak boleh membebani teman kita sendiri. Iya, Bu. Banyak sering ibu dapati bahwa kalau sering ibu kasih tugas itu ada yang bilang teman saya ini pintar, jadi ya dia kasih tugas ke satu temannya ini, jadi temannya itu merasa terbebani. Nah, kita walaupun kita tidak bisa, kita harus mencoba dan kita harus mampu. Jadi tugas kelompok itu terbagi secara merata. Jangan membebani temannya dengan bilang bahwa temannya itu bisa. Semua Pasti bisa. iya, semua harus bisa dan semua pasti bisa. Yang ketiga itu tidak egois dan mau berbagi. Iya, kalau ada makanannya kalian harus berbagi, tidak egois. Baik, Ibu. Iya, karena kalau kalian berbagi itu termasuk juga pahala. Iya, Ibu. Iya, pahala seperti itu. Nah, selanjutnya ada. Nah, Ibu mau bertanya, apakah hari ini kamu sudah menerapkan salah satu nilai Pancasila? Sudah. Ya. Siapa yang menerapkan hari ini? Angkat tangan. Saya. Ya. Iki menerapkan nilai Pancasila yang keberapa? Ya. Yang keberapa? Apakah yang pertama sholat subuh tadi? Iya, Bu. Ya, berarti Rizky sudah menerapkan nilai Pancasila yang pertama karena disebutkan yang nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Iki itu masih mengingat Tuhannya. Nah, itu termasuk dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa lagi? Saya. Oke, Saya yang sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa karena sholat subuh sama Iya, yang betul. kelima keadilan sosial karena saya tadi bagi makananku sama Iki. Wow, ya betul sekali. Nah, kalau kita membagi makanan kepada teman-teman kita itu termasuk sila kelima karena bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa lagi? Mira? Ada? Aku sama Bu, sholat juga. Iya, bagus semua anak-anakku. Yang terakhir kesimpulan. Siapa yang mau baca kesimpulan? Saya. Poin pertama. Saya. Oke, silakan Elsa. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya. Oke, silakan Ibu Fira. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti
seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang ketiga, ya, silakan Kia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan mulai dari hal sederhana seperti saling menghormati, menolong sesama, menjaga persatuan, dan berlaku adil. Yang kelima, Iki mau? Mau Ya, baca yang kelima dengan empat. dengan menerapkan Pancasila, kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat akan menjadi lebih rukun, damai, dan harmonis. Nah, siswa di kelas 6 diharapkan menjadi teladan dalam berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan sehari-hari. Nah, Ibu harapkan untuk semua siswa kelas 6 Ibu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian mendengarkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, oke, Ibu akan berikan tugas. Silakan kerjakan dan kumpulkan ya. Ya Bu.